Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi terbaru tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi atau disebut juga pengelompokan adalah suatu cara memilah-milah atau mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Adapun tujuan dan dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup, yaitu yang pertama tujuannya mempermudah untuk mengenali, yang kedua mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya, lalu yang ketiga mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan yang terakhir membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Lalu apa manfaat yang dipelajari dari klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Lalu untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan yang pertama persamaan, lalu yang kedua perbedaan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup. Contoh realnya atau nyatanya yaitu antara kambing, kucing dengan harimau. Ya. Kalau kita lihat pada kambing, kucing dan harimau, mereka adalah sama-sama di dalam atau tergolong dalam kelas mamalia. Tetapi jika kita lebih spesifik lagi, kucing dan harimau dia memiliki famili Felidae, sedangkan kambing berbeda dengan kedua makhluk hidup tersebut. Atau bisa juga didasarkan lingkungan tempat hidupnya, contohnya pada tumbuhan. Pada habitatnya tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan yang habitatnya atau hidupnya di tempat yang kering atau xerofit, yang kedua lingkungan yang berair atau hidrofit, lalu di tempat yang lembab yaitu higrofit. Nah, berdasarkan manfaatnya, tumbuhan pun dibagi menjadi beberapa. Ada untuk tanaman buat obat-obatan, tanaman sandang, tanaman hias, dan tanaman pangan. Begitu pula pada hewan, berdasarkan jenis makanannya, dibagi menjadi beberapa bagian yang mungkin sering kita dengar, yaitu yang pertama sebagai hewan pemakan daging atau karnivora, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, dan hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora. Nah, cara pengelompokan tersebut dianggap kurang sesuai. Ya, jadi dibuatkan pengelompokan yang lebih spesifik, yang disebut dengan taksonomi. Jadi taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Carolus Linnaeus dianggap sebagai bapak taksonomi karena orang pertama yang meletakkan dasar-dasar taksonomi. Dalam klasifikasi atau pengelompokan, makhluk hidup yang jumlahnya begitu banyak dan begitu beraneka ragam dipilah-pilah dan dikelompokkan. Nah, kelompok inilah yang disebut dengan takson. Jadi takson merupakan tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat rendah. Yang pertama adalah kingdom atau kerajaan. Lalu yang kedua ada filum atau divisio. Filum pada kingdom hewan, divisio pada kingdom tumbuhan. Lalu berikutnya, takson berikutnya di bawahnya yaitu klasis atau kelas, lalu ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Nah, berikut adalah gambar tingkatan dari takson. Carolus Linnaeus adalah seorang ahli ilmu pengetahuan alam dari Swedia, dan beliaulah yang memperkenalkan cara pengklasifikasian makhluk hidup. Kita akan pelajari tentang sistem tata nama makhluk hidup, atau yang disebut juga pemberian nama ilmiah setiap jenis spesies dengan menggunakan sistem tata nama ganda atau yang disebut dengan binomial nomenklatur. Sistem tata nama nomenklatur mengikuti beberapa kaidah, yaitu menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan, terdiri atas 2 kata, di mana kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua nama spesies yang spesifik. Lalu huruf pertama ditulis dengan huruf besar, dan huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil.
Nama genus atau nama spesies dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Lalu nama dan singkatan nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan menggunakan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Berikut adalah contoh dari aturan penulisan tata nama binomial nomenklatur. Contohnya pada tanaman padi atau nama latinnya yang disebut Oryza sativa. Oryza di sini disebut dengan nama genus, sedangkan sativa disebut sebagai petunjuk spesies. Nah, kalau kita lihat dari kata Oryza, huruf pertama di kata pertama dari Oryza, O-nya itu hurufnya besar. Tetapi untuk huruf selanjutnya kecil. Lalu pada kata yang kedua yaitu pada sativa, S-nya di huruf pertama itu tetap kecil, berikutnya di huruf berikutnya pun tetap kecil. Dan Oryza sativa itu harus ditulis dengan huruf miring. Contoh lain yaitu pada jagung Zea mais. Z huruf besar, sedangkan M-nya tetap huruf kecil dan ditulis secara miring. Bagaimana jika kita menulis pakai tangan? Kita bisa menggantinya dengan menggaris bawahi. Contohnya Zea spasi mais. Tetapi tidak lupa untuk diberi garis bawah. Seperti itu dalam aturan penulisan dari binomial nomenklatur. Begitu pula dengan klasifikasi ilmiah atau taksonomi. Kalau kita tadi lihat berbagai dari takson atau tingkatan dimulai dari kingdom, ada divisi, lalu kelas, lalu subkelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kalau kita lihat pada genus, dia bercetak miring yaitu Oryza dengan O-nya besar. Lalu spesiesnya bisa ditulis kembali Oryza atau dengan huruf O saja pakai titik. Lalu dilanjutkan dengan kata spesiesnya yaitu sativa. Seperti itu penjelasan untuk materi klasifikasi di bagian pertama ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari klasifikasi makhluk hidup ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.